Hari ini kita akan ekspos untuk permasalahan tindak pidana pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan 2 korban meninggal dunia. Awal mula kejadian TKP di Dusun Wedoro, Kelurahan Wedoro, daerah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Awal mulanya orang tua daripada korban, saudara M, ini pulang ke rumah, mendapati rumahnya dalam keadaan kosong. Kemudian kedua anak gadisnya, saudari DR sama saudari DA, ini tidak ada di tempat. Kemudian di rumahnya itu ditemukan bekas-bekas darah yang sudah dikeringkan, yang sudah disekat. Jadi waktu saudara N ini pulang ke rumah itu kira-kira pukul 21.00, yang bersangkutan melihat hal tersebut. Kemudian yang bersangkutan melaporkan kepada Polsek Waru. Kemudian dari Polsek Waru datang tim, kemudian juga tim dari Polresta juga hadir. Kemudian kita usut bagaimana kejadian tersebut. Pada mulanya di belakang rumah itu ada sebuah sumur, ya, sebuah sumur yang bentuk lubang, kemudian kedalaman sekitar 5 meter 6 meter. Di situ dengan menggunakan lampu senter itu bisa dilihat, oh rupanya di situ ada sebuah helm, kelihatan helm dan pakaian-pakaian. Helm ini di situ. Kemudian setelah datang tim untuk melihat lagi, kemudian helm ini coba diangkat dengan pengait. Rupanya di situ tergantung tangan daripada salah satu korban. Kemudian dilakukan upaya untuk pengangkatan daripada jenazah korban yang pertama, evakuasi. Kemudian setelah itu tim bergerak untuk mulai melacak keberadaan daripada terduga pelaku kejahatan tersebut. Setelah dilakukan pemetaan kira-kira pelakunya ini siapa, didapat inisial pelaku karena pada saat meninggalkan rumah sempat ada CCTV yang digunakan pelaku. Jadi pelaku menggunakan kendaraan daripada keluarga korban, ini mengendarai kendaraan, kemudian kendaraan ini ditemukan di daerah Desa Tambak Sawah, kira-kira 2 km daripada TKP. Kemudian dari hasil pengembangan, kira-kira siapa yang kira-kira memungkinkan untuk berhubungan ataukah ada yang mungkin merasa disakiti oleh keluarga korban, akhirnya ada atas nama tersangka saudara HE. Saudara HE kita amankan di suatu penginapan di daerah Sedati, ini di penginapan Oyo. Saat kita lakukan penggerebekan, ini yang bersangkutan awal mulanya tidak mau membukakan. Kemudian kita lakukan upaya paksa dengan pihak losmen di sana. Nah, kemudian tersangka berupaya untuk melarikan diri. Nah,
Untuk itu dilakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku. Dari pengakuan pelaku itulah pelaku kemudian mengakui kalau yang bersangkutan selain membunuh, selain satu lagi, ada satu korban lagi yang masih ada di dalam sumur. Jadi kemudian dilakukan pengangkatan terhadap jenazah kedua di dalam sumur tersebut. Kemudian dari pelaku itu, pelaku juga menceritakan bagaimana awal mulanya, kenapa kok bisa pelaku ini sampai membunuh kedua korban tersebut. Awal mula pelaku datang ke rumah, kemudian di situ dijumpai dengan saudari DA, ini yang paling bungsu. Di situ menemuin, kemudian tidak begitu lama saudari DR yang kakaknya datang, masih menggunakan helm. Kemudian waktu kakaknya waktu kakaknya datang, ini timbullah percecokan. Dari percecokan tersebut, saudari DR dicekik oleh tersangka. Melihat kakaknya dicekik, adiknya ini lari ke belakang mengambil pisau. Nah, pisau itu, coba melihat adiknya datang menggunakan pisau, oleh pelaku langsung tangan yang memegang pisau itu dipegang, kemudian pisau itu ditusukkan kepada adiknya, yaitu saudari saudari DA. Melihat saudari DA mengeluarkan darah, yang saudari DR ini histeris. Kemudian karena saudari DR ini histeris, kemudian saudari DR ini disekap, kemudian dicekik sampai meninggal dunia. Kemudian satu persatu dimasukkan ke dalam sumur, mulai dari yang saudari DA dimasukkan ke dalam sumur, kemudian baru saudari DR dimasukkan ke dalam sumur juga. Setelah itu pelaku berupaya untuk membersihkan daripada tempat tersebut. Jadi genangan darah yang ada itu diseka pakai sarung ini. Nah, ini diseka oleh pelaku. Kemudian setelah itu pelaku sempat keluar dari rumah menggunakan sepeda motor dengan memakai baju daripada saudari DR. Jadi saudari DR di almarinya diambil bajunya. Pelaku naik motor keluar, tapi kemudian pelaku kembali lagi ke dalam rumah untuk mengambil handphone, kemudian laptop, kemudian sambil menggunakan mobil daripada korban. Jadi menggunakan mobil keluarga korban, sehingga akhirnya ditemukan di daerah tambak sawah tersebut. Seperti itu gambarannya. Dan berarti korban sama pelaku ini kenal berarti ya? Ya, kenal. Korban ini kenal dengan pelaku. Jadi korban ini karena mengenal dengan pelaku, karena pelaku ini pernah menunggu salah satu warkop yang dimiliki oleh ibu daripada korban. Dan terus kemudian motifnya apa, Dan? Motif pelaku ini? Motifnya bisa dibilang ada cinta bertepuk tangan juga ini. Kemudian juga masalah ingin memiliki barang, karena waktu ini handphone sama laptopnya sempat dibawa. Seperti itu. Dendam juga, mungkin dendam mungkin karena ya, mungkin dendam juga karena cinta ditolak. Nah, cinta ditolak, terus kemudian bertindak. Kesehariannya adalah ini online, driver online. Bukan, driver, supir tembak, supir rental. Informasinya dulu pernah bekerja di orang tua ya, ya, di itu warkopnya ibunya, tapi menunggu. Karena ini kan orang tua korban memiliki dua warkop, yang satu ditunggu oleh bapaknya, satu ditunggu oleh ibunya. Pasal yang dijeratkan, Dan? Pasal yang dijeratkan di sini pasal 338 KUHP, kemudian juga pasal 365 ayat 3. Kemudian juga karena masih ada satu korban yang di bawah umur, juga pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya masing-masing 15 tahun.
Tapi tentunya karena ini korbannya 2, kemudian ada yang di bawah umur, pasti nanti akan ada Berlapis enggak? berlapis. Ya. Dan apakah tidak ada gangguan kejiwaan? Tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan, kira-kira ada masalah, saya kira normal ya. Psikopat atau gimana? Kalau psikopat, dia latar belakangnya belum pernah melakukan hal-hal pada orang lain, belum. Ya hanya cinta ditolak, kemudian waktu adiknya mengambil pisau itu ada kepanikan, langsung mengambil inisiatif itu. Tapi dengan kita masih menunggu hasil visum, apakah hasil otopsi, apakah korban DR ini masuk ke dalam tubuh sudah dalam keadaan meninggal atau tidak. Karena kan dicekik, kalau itu bisa lemas saja, bisa ini. Kita masih menunggu hasil otopsi. Dan kasus ini apa masuk kepada korban lukanya di mana saja? Ya saudari DA pada leher, kemudian saudari pada leher ada bekas sayatan. Hanya satu saja. Satu saja. Satu sayatan. Ya. Kalau yang Satunya cekikan, bekas cekikan di leher. umur korban dan Umur korban 20 tahun sama 13 tahun. Pelaku 25-26. dan Pelaku sendirian ya? Ya, pelaku sendirian. Nggak ada temannya lagi? Tidak ada. Jangan, kalau itu jangan ngaca nih. ini apa masuk Ojo ngaca nih kategori sama berencana? orang. Ya Dan, apa masuk kategori berencana Dan kasusnya ini? Pelaku dari Kediri, daerah Pelosok sana. Di sini kos di daerah Sedati, kos di daerah Sedati. Untuk kasus pembunuhan ini apa masuk kategori berencana Dan? Kalau berencana, ya pelaku berencana ke rumah tapi tidak untuk melakukan Pembunuhan ya. awalnya maksudnya apa? Maksudnya ya ingin menanyakan kepada saudari DR bagaimana tentang ya karena pernah Cintanya, ada gitu. ya pernah ada hubungan, bukan hubungan karena pernah ada keinginan seperti itu. Awal cekcok dengan kakak itu kenapa? Ya kami belum tahu itu ininya karena memang keterangan yang ada adalah salah satu keterangan hanya dari yang bersangkutan saja. Karena yang di rumah waktu itu hanya bertiga, yang 2 meninggal dunia. Dan kondisi orang tua saat ini seperti apa Dan? Ya tentunya sangat terpukul mengingat suami istri ini hanya memiliki 2 orang putri ini dan semuanya meninggal. Sudah dilakukan pemeriksaan untuk orang tua? Sudah. Pemeriksaan untuk orang tuanya, untuk ayahnya sudah kita lakukan pemeriksaan, sementara untuk ibunya sangat terpukul. Masih terpukul. Siap.